Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan praktikum selanjutnya, yaitu praktikum MIC atau biasa juga disebut minimum inhibitor concentration. Adapun sasaran pembelajaran mengenai minimum inhibitor concentration atau biasa juga disebut dengan konsentrasi hambat minimum, yaitu KHM. Ada 5. Saya tidak perlu jelaskan atau membacakan kepada teman-teman. Kalau misalkan lebih jelas ke modul saja untuk dibaca. Minimum inhibitor concentration, sebelum kita lebih jauh untuk mengetahui dan mengenal mengenai lebih dalam praktikum ini, sebaiknya kita berawal dari definisi, di mana minimum inhibitor concentration ini merupakan konsentrasi terendah dari bahan antimikroba yang masih dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang cocok untuk jenis sampel ekstrak, antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan bahan-bahan lainnya. Yang perlu digarisbawahi di sini yaitu menghambat. Kemudian, tujuan dari praktikum minimum inhibitor concentration yaitu menentukan efektivitas suatu bahan antimikroba, apakah baik digunakan atau tidak. Kemudian menentukan kelayakan bahan antimikroba yang telah ada, misalnya sensitivitas pada antimikroba. Yang ketiga, untuk menentukan konsentrasi yang efektif dan efisien yang digunakan dalam pembuatan suatu sediaan. Jadi, yang perlu saya tekankan di sini bahwa inilah merupakan tujuan dari praktikum minimum inhibitor concentration. Misalkan, jika kita ingin membuat suatu sediaan antiseptik dan telah mengetahui bahwa konsentrasi terendah yaitu 1% yang sudah mampu menghambat efektif dan efisien dalam menghambat suatu mikroorganisme, jadi kita tidak perlu lagi untuk menggunakan konsentrasi tertinggi, karena jika kita menggunakan konsentrasi tertinggi, maka itu juga kita bisa menggunakan bahan yang lebih banyak. Jadi disinilah inti dari praktikum minimum inhibitor concentration. Kemudian, adapun metode yang ingin digunakan dalam penentuan minimum inhibitor concentration ada 2, yaitu dilusi padat dan dilusi cair. Di mana dilusi padat ini kita menggunakan medium Na, yang di mana kita menggunakan seperti biasanya cawan petri yang medium padatnya dituangkan di cawan petri. Kemudian dilusi cair ini terbagi 2, ada yang makro dilusi, ada yang mikro dilusi. Pasti dari teman-teman sudah mengetahui bahwa kata-kata mikro dan makro itu tidak asing, di mana mikro dilusi ini merupakan suatu metode yang menggunakan volume yang lebih besar, di mana lebih besar dari 1 mili. Sedangkan mikrodilusi kita menggunakan volume 0,05 mili sampai dengan 0,1 mili. Jadi, yang kita gunakan pada praktikum ini yaitu dilusi cair dengan metode makrodilusi. Kemudian kita tadi mengetahui yang pertama, yang definisi dari minimum inhibitor concentration, yaitu yang perlu tadi saya tekankan yaitu menghambat. Berarti bedanya dengan MKC atau minimum killing concentration, yaitu konsentrasi terendah dari antiseptik atau disinfektan yang dapat membunuh mikroorganisme. Jadi perbedaan kedua istilah ini yaitu satu menghambat dan satu membunuh pada suatu mikroorganisme. Jadi selanjutnya yaitu mengenai skema kerja. Jadi pada
praktikum minimum inhibitor concentration, kita menggunakan 8 konsentrasi, dimulai dari konsentrasi 1:20 sampai konsentrasi 1:2560. Jadi konsentrasi 1:2560 merupakan konsentrasi terkecil yang digunakan di praktikum ini. Jadi misalkan kita menggunakan sampel betadin. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah sampel dicuplik sebanyak 0,5 mili ke dalam pengenceran pertama, yaitu 1:20 yang isinya ada 9,5 mili nutrien broth. Kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, dicuplik 5 mili ke dalam pengenceran 1:40 yang telah berisi medium NB sebanyak 5 mili. Begitu selanjutnya sampai ke pengenceran 1:2560. Setelah itu, dimasukkan biakan Staphylococcus aureus sebanyak 20 mikroliter biakan menggunakan pipet mikro. Jadi masing-masing 20 mikroliter biakan dimasukkan ke dalam masing-masing konsentrasi, mulai dari konsentrasi 1:20 sampai konsentrasi 1:2560. Selanjutnya, setelah dihomogenkan, diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu diamati. Nah, apanya yang diamati? Jadi yang kita amati adalah apakah sampel ini bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Contohnya tadi yang kita gunakan adalah Staphylococcus aureus. Jadi kita lihat nanti di konsentrasi mana sampel betadin bisa menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Misalnya, hasil yang diperoleh nantinya dia bening di konsentrasi 1:20, 1:40, 1:80, dan 1:60, berarti nilai MIC-nya adalah berada di konsentrasi 1:160. Kenapa? Karena kan ini ada 4 yang positif. Berarti positif maksudnya di sini ada 4 tabung yang bening. Jadi berarti dia bisa menghambat dari konsentrasi 1:20, 1:40, 1:80, dan 1:160. Tetapi kita kan mau cari nilai MIC-nya berapa. Nah, kembali ke pengertian yang tadi, nilai MIC merupakan minimum inhibitor concentration. Jadi konsentrasi paling kecil yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi nilai MIC-nya adalah 1:160. Selanjutnya, yaitu perhitungan. Mungkin teman-teman tadi bertanya, kenapa bisa dipipet 5 mili dari konsentrasi 1:20 ke konsentrasi 1:40? Bisa tidak saya pakai 2 mili atau 3 mili? Nah, kita lihat di perhitungannya, kita pakai rumus M1V1 sama dengan M2V2. Jadi, banyaknya medium yang kita inginkan di tabung adalah 10 mili. Jadi kita pakai 1/40 kali 10 mili. Jadi nanti banyaknya medium di konsentrasi 1:40 itu ada 10 mili. Jadi kita kasih masuk 1:20 kali X. X itu berapa yang akan dicuplik dari pengenceran 1:20 yang akan kita masukkan ke pengenceran 1:40. Mungkin teman-teman sudah pernah melakukan pengenceran ini, jadi perhitungan ini, jadi mungkin teman-teman juga bisa paham. Lanjut, bisa teman-teman lihat, jadi hasil akhirnya X sama dengan 200/50. Jadi X-nya 200/40. Jadi X-nya itu sama dengan 5 mili. Jadi yang akan kita cuplik dari pengenceran 1:20 ke pengenceran 1:40 sebanyak 5 mili. Terima kasih. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi PJ untuk praktikum minimum inhibitor concentration itu ada 3 orang. Ada tadi Kakak Hardiana Lestari yang sudah menjelaskan tentang pengertian minimum inhibitor concentration, dan ada Kakak Lani. Nanti bisa hubungi PJ-nya untuk bertanya kalau misalnya ada yang belum dimengerti. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.